يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Bagus, tadi hari bisa dimulai. Makasih. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسقه والقمر إذا اتسقه لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله
على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبيه. الحمد لله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin seperti biasa pada Kamis ya. Pada Kamis ini awal Jumadil awal atau Jumadil Ula ya. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah pada awal pagi ini, baik itu yang sunnahnya, semisal saum sunnah gitu ya, sahur untuk saum sunnah, dan juga ibadah wajibnya, utamanya yaitu sholat subuh tadi, mudah-mudahan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga mudah-mudahan juga dapat menghantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terlimpah mudah-mudahan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecintanya. Baik itu pecinta Al-Quran maupun pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebut tadi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada Kamis pagi ini, seperti halnya Kamis pada pekan-pekan sebelumnya, kita akan membahas mengenai tajwid, tahsin gitu ya, perbaikan bacaan Al-Quran. Kita sampai di surah Al-Insyiqaq, idza sama'u unsyaqqat itu ya. Gitu. Kita sekarang mulai dari ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih gitu ya. Di ayat 10. Sebelum kita masuk ke materi, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk nantinya ya, di pertengahan siaran nanti sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi sekadar tes bacaan ataupun mungkin ingin mengutarakan pertanyaan gitu ya. Baik itu mengenai Al-Quran secara umum ataupun tajwid secara khususnya. Silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Dan bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan mengikuti siaran ini secara interaktif ya, melalui alamat s.id garis miring KLIT. Ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma di sini huruf mim tasdid ya. Mim tasdid. Mim tasdid itu dibaca dengan menahan lebih lama. Tahan huruf mimnya ya. Menahan huruf mimnya lebih lama. Mendengung gitu ya. Mendengung bari atau dibarengi dengan lamanya tempo gitu ya. Lamanya tempo yang dijangkau gitu ya. Seperti itu.
Wa amma man utiya kitabahu gitu ya. Wa amma gitu ya. Bisa dibandingkan dengan misalkan nanti kalau kita bertemu dengan ayat wallahu a'lamu bima yu'un atau balil ladzina kafaru yukadzibun balil ladzina atau yukadzibun gitu ya yukadzibun gitu ya maka kalau dibandingkan dengan yang mim tasdid wa amma kurang tepat ketika wa amma itu kurang. Yang lebih tepat adalah wa amma gitu ya. Lebih lama ya untuk mim tasdid. Baik. Kemudian selanjutnya adalah man utiya. Oke. Man utiya di sini kita menjumpai nun sukun bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif gitu kan ya. Yang kita jumpai di mushaf itu kita ketemunya adalah alif yang tegak gitu kan ya. Mungkin di beberapa mushaf yang lain juga, terutama yang cetakan Arab, itu alifnya ternyata ditumpangi atau di apa ya, semacam dipangku atau istilahnya apa ya, ditumpangi itu ya, ditumpangi oleh hamzah di atas alifnya itu. Nah, hakikatnya yang dibaca di situ adalah hamzahnya. Alif itu hanya tempat gitu ya. Gitu. Tempat untuk setidaknya kalau ada alif yang ditumpangi oleh hamzah di atasnya, ya di atas alif, itu kemungkinannya kalau nggak fathah, dhamma, gitu kan ya. Kemudian nanti kalau alif itu nanti ditumpangi oleh hamzah di bawah alifnya, itu kemungkinannya hanya kasroh. Nah biasanya tanda-tanda seperti itu biasanya membantu, terutama gini, terutama untuk pembaca Al-Quran di era Utsman bin Affan, kemudian di era selanjutnya ya, di era tabiin, gitu ya. Gitu. Yang masih belum waktu itu belum dibubuhi atau belum dikasih harokat gitu ya. Gitu. Nah, hamzah yang kita baca a i u itu sebetulnya hamzah ya. Yang kita baca a i u gitu ya. Nah, atau kalau kita eh kalau kita mungkin ini ya masih ingat dengan pedoman transliterasi kalau di buku-buku apa namanya? Buku-buku dulu itu pelajaran sekolah itu PAI gitu kan ya, pendidikan agama Islam, itu biasanya suka di bagian-bagian awal buku itu suka ada pedoman transliterasi Arab Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 garis miring 1987 gitu kan ya, gitu. Tahun 88 lah intinya itu. Itu yang dibaca A I U itu hamzahnya ya. Sedangkan alif itu tidak dilambangkan gitu ya. Tuh. Kalau kita mengacu ke situ ya, nah, mengacu kepada pedoman transliterasi yang sebetulnya jadul itu tahun 88 dan tidak ada revisi sampai sekarang. Ya itu tergantung bagaimana ini ya, bagaimana kebijakan dari pemangku kepentingan atau apa pejabat politik ya. Eh, tapi setidaknya eh, itu apa itu sudah apa ya istilahnya menunjukkan gambaran bahwa atau pandangan bahwa alif itu sebetulnya tidak dibaca, yang dibaca itu adalah hamzahnya, hamzah dan ya. Nah, baik, kita kembali ke wa amma man utiyah, nun sukun bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif gitu kan ya. Nah, hukumnya adalah izhar halqi. Izhar artinya saling melepas, saling menampakkan, saling memperjelas gitu ya, atau memperjelasnya. Memperjelas antara apa?
antara nun sukun dan alif atau hamzah itu. Nah, memperjelasnya dalam artian eh, pembacaan nun sukun itu tidak melebur dengan huruf setelahnya yaitu huruf hamzah, saling lepas, gitu kan ya. Tidak melebur, tidak ada mendengung, tidak ada apalagi sengau-sengaunya atau tidak ada ngegantungnya ikhfa misalkan. Tidak. Untuk izhar ini memang jelas man u nun sukunnya dibaca jelas, hamzahnya juga dibaca jelas dan tidak ada proses atau kegiatan mendengung sama sekali. Itu izhar situ. Halqi itu bermakna huruf-huruf tenggorokan. Yang terlibat di situ adalah hamzah, ya. Nun sukun bertemu dengan hamzah itu atau alif itu yang menjadikan dia hukumnya adalah izhar halqi itu. Nah, hamzah yang terlibat di situ itu adalah huruf tenggorokan atau huruf halqi, ya. Atau lebih tepatnya hamzah itu huruf tenggorokan yang bawah. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya wa amma man utiya. Sekarang kita ke kata utiya. Itu. Nah, utiya di situ ada hamzah, harokatnya doma, kemudian bertemu dengan wawu situ ya. Nah, salah satu trivia ya. Salah satu trivia atau istilahnya apa ya? eh yang bisa secara dikenali secara kasat mata ya sebetulnya. Itu adalah bunyi panjang yang melibatkan hamzah a maupun i maupun u gitu ya. Itu semuanya dihukumi sebagai mad badal. Bunyi panjang untuk membadali atau mengganti hamzah, mengganti yang sebenarnya aslinya itu hamzah gitu ya. Dua hamzah bertemu yang sebetulnya gitu atau iltiqaus sakinain gitu situ. Nah, ini bisa dijelaskan kalau di kalangan pesantren ataupun pemerhati bahasa Arab ya tidak harus Muslim. Mungkin ada non Muslim yang memperhatikan bahasa Arab, yang mempelajari bahasa Arab itu tidak masalah sebetulnya, tidak masalah, tidak masalah. Selaginya kita kaum Muslim juga lebih berhak sebetulnya untuk belajar bahasa Arab gitu ya, untuk terus mau ini ya, untuk terus mendalami kesusastraan atau kebahasaan Arab itu melalui